Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi transenden pada mata kuliah kalkulus 1. Ada dua buah fungsi transenden yang kita bahas, yaitu fungsi logaritma asli dan fungsi eksponen asli. Kita mulai dari fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli itu disimbolkan dengan ln, ya, bacanya len. Fungsi logaritma asli itu len didefinisikan sebagai len x sama dengan integral dari 1 sampai x 1 per t dt untuk x lebih besar dari 0. Nah, ini ya, ingat-ingat definisi dari fungsi logaritma asli. Integral dari 1 sampai x seperti dt untuk x lebih besar dari 0. Dengan teorema dasar kalkulus kedua, nah masih ingat ya teorema dasar kalkulus kedua kita bahwa turunan dari integral, ya integral tentu, nah turunan dari integral tentu itu tinggal kita ganti saja ya, tinggal kita ganti saja t-nya ini dengan x ya kan, ya. Maka turunan dari ln x atau turunan dari integral 1 dari 1 sampai x seperti dt itu sama dengan 1 per x. Tinggal kita ganti t-nya saja dengan x ya, menggunakan TDK kedua. Secara umum, jika U sama dengan UX, maka nah sekarang integral umumnya aja. Kayak kemarin pakai TDK kedua yang bentuk umumnya ya. Kalau di sini dia sama dengan ln U. Ya, ln U berarti ini integral dari 1 sampai U seperti dt. Maka integralnya ya tinggal 1 per U, gitu kan? Tapi masih dikali dengan U aksen atau dikali dengan du dx. Oke, itu ya. Pertama ini fungsi logaritma asli, diingat-ingat fungsi logaritma asli tadi ln x ya, ln x turunan dari ln x itu sama dengan 1 per x. Diberikan fungsi fx sama dengan ln sin 4x plus 2 ya. Kita suruh menentukan turunannya. Ya udah turunan ln tadi 1 per ya kan? Ya udah tinggal 1 per sin 4x plus 2. Nah, tapi ini karena fungsinya dalam U yaitu 4x plus 2 kita turunkan sin 4x plus 2 ini diturunkan terhadap x ya. Ini menggunakan aturan rantai. Maka kita peroleh turunan dari sin ya, turunan dari sin itu kotangan ya, turunan dari sin itu turunan dari sin itu cos ya, baru nanti diubah ke kotangan. Oke, saya jabarkan coba. Ini berarti sama saja turunan dari sin ya, turunan dari sin itu kan sama aja cos ya, maka ini jadi cos 4x plus 2 ya, tapi masih dikali 4 ya, turunan dari 4x plus 2 ini. Ini aturan rantai diingat-ingat lagi. Per bawahnya tadi masih ada sin 4x plus 2 ya. Nah, maka ini sin cos per sin kan jadi cot. Maka hasil akhirnya 4 cot 4x plus 2. Itu ya, saya ulangi. Ini menggunakan aturan rantai ya sebenarnya. Turunan ln berarti tinggal 1 per ya, tinggal 1 per sin 4x plus 2. Tapi karena aturan rantai masih kita kalikan dengan turunan dari sin 4x plus 2. Turunan dari sin 4x plus 2 itu 4 kali cos 4x plus 2. Maka hasilnya 4 cos 4x plus 2. Oke, kita lanjutkan. Lalu selanjutnya, jika Y sama dengan ln X, ini artinya X-nya tidak sama dengan 0. Ya. Misalkan kita sekarang punya Y sama dengan ln X. Ya, Y sama dengan ln X. Oke, Y sama dengan ln X itu berarti artinya ada dua. Bisa ln X, ln harga mutlak X itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa ln X ya, atau ln min X. Ya, sesuai definisi harga mutlak ya. Jadi ln X saat X positif, ln min X jika X-nya negatif. Nah, sekarang kita tahu ya, ln X itu kalau diturunkan apa? Y sama dengan X, turunannya Y aksen ya kan? Turunan Y aksen, turunan ln tadi apa? 1 per X. Nah, sekarang kalau turunan dari
ln min X. Ya, turunan dari ln min X apa? Ya tinggal sepermin X gitu kan. Tapi dikalikan dari turunan min X. Turunan min X itu min 1. Maka jadi seper X. Nah, kita dapat ternyata turunan dari ln harga mutlak X itu sama, yaitu seper X. Ya, mau kasusnya X positif maupun X-nya negatif. Maka bisa kita simpulkan turunan dari ln harga mutlak X itu sama dengan seper X, maka diperoleh integral dari seper X sama dengan ln harga mutlak X. Nah, ini catatan kedua. Tadi kita sudah punya turunan dari ln X itu seper X, ya. Selanjutnya integral dari seper X itu ln harga mutlak X. Ingat ya, di sini pakai harga mutlak. Kenapa di harga mutlakan? Kan karena ln itu seperti logaritma ya, seperti logaritma. Nah, di sini tidak boleh negatif. Ya, integral dari seper X sama dengan ln harga mutlak X. Nah, ini kalau kita sudah mempunyai fungsi ln, nah, fungsi logaritma asli ini sebenarnya memecahkan masalah kita di integral. Kita dulu kan pernah ya, integral dari X pangkat N itu apa? 1 per, ya kan, N plus 1, X pangkat N plus 1 plus C, gitu kan. Ini kan kalau pangkat ya. Coba sekarang kalau kita misalkan mau mencari integral dari seper X dx ya, sebelum kita mengenal ln. Nah, kan kita biasanya pakai gini ya. Integral X pangkat minus 1 ya, dx. Berarti sama dengan apa? 1 per minus 1 tambah 0, minus 1 ditambah 1, nanti hasilnya 0, X pangkat minus 1 tambah 1 ya, plus C. Atau kita dapat jadi 1/0 X pangkat 0. Nah, berapakah nilai 1/0 X pangkat 0? Tentu tidak terdefinisi, ya kan, ini tidak terdefinisi. Nah, jadi ini ya, ln itu memecahkan masalah kita. Kalau kita belum kenal ln kan kita jadi kesusahan mengintegralkan seper X. Tak terdefinisi, nggak ada. Kita belum bisa mengintegralkan. Tapi sekarang terpecahkan, kita sudah punya fungsi ln bahwa integral dari seper X itu bukan lagi 1/0 X pangkat 0, tapi ln harga mutlak X. Oke, kita lanjut. Sekarang ke sifat. Nah, oh ya, saya kasih tahu bahwa ln itu sebenarnya sama aja log persis ya. Jadi ln X itu sama aja log X ya. Yang membedakan kalau log itu biasanya basisnya misalkan 2, 10 dan seterusnya. Kalau ln itu basisnya E ya. E itu natural number. Nah, itu ya, diingat-ingat lagi bahwa ln X itu sama aja log, ya, sama aja logaritma, tapi bilangan pokoknya itu E atau natural number. Maka sifat-sifatnya ya sama persis dengan di logaritma, bahwa ln 1 sama dengan 0, ya kan? Ln 1 sama dengan 0, lalu ln AB kalau dikali sama aja di jumlah, ln A ditambah ln B. Lalu yang ketiga, kalau dibagi sama aja dikurang, ln A min B itu sama dengan ln A min ln B. Yang terakhir, 4 kali ln dari A pangkat R. Ini pangkat ya, pangkat itu bisa kita pindahkan ke depan. Jadi R kali ln A. Oke, ini silahkan dipahami baik-baik ya. Tadi kita sudah punya turunan dari ln itu seper X, maka integral dari seper X itu sama dengan ln harga mutlak X. Ini wajib ya, harus pakai harga mutlak karena nilainya harus positif. Selanjutnya kita punya sifat-sifat ln itu sama persis dengan logaritma, karena ln X itu sama aja logaritma dengan bilangan pokoknya E atau natural number. Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita suruh menentukan integral dari X kuadrat per X pangkat 3 plus 2 dx ya.
Nah, kita misalkan saja ya, X pangkat 3 plus 2-nya U, maka DU sama dengan 3X kuadrat dx. Ya, maka integral dari X kuadrat X pangkat 3 plus 2 dx sama dengan integral dari seper U, ya ini tadi U ya, maka seper U. Nah, terus X dx-nya kita ganti pakai apa? DU per 3X kuadrat, ya kan? DU per 3X kuadrat. Ini dicoret habis, X kuadratnya tinggal kita dapat sepertiga kali integral seper U DU. Integral seper U tadi apa? Bukan lagi seper 0 U pangkat 0 ya, tapi ln U di harga mutlak. Nah, maka sepertiga ln U plus C. Tinggal dikembalikan lagi. U tadi apa? U tadi itu X pangkat 3 plus 2. Maka ln harga mutlak X pangkat 3 plus 2 plus C. Di sini dikali sama sepertiga. Oke, cukup jelas ya? Nah, ini kesimpulannya. Oh ya, karena ditanyakan integral tentu ya, integral tentu dari 0 sampai 4 ya, tinggal substitusi 4 dikurangi substitusi 0. Substitusi 4, X4 pangkat 3 ditambah 2, maka ln hasilnya 66, maka 66, terus dikurangi ln 22. Masih ingat ya, kalau dikurang sama aja dibagi, maka ini bisa kita gabungkan jadi ln 66 dibagi 2, yaitu 33. Diperoleh hasilnya sepertiga ln 33. Oke, cukup jelas ya contoh ini. Yang pertama tadi integral dari integral dari seper U ya, itu sama dengan ln U. Jadi ini tinggal pakai integral substitusi integral substitusi, lalu kalau sudah substitusi atas kurangi substitusi bawah. Terus ini digunakan sifat dari ln atau logaritma. Nah, sekarang kita sudah tahu fungsi logaritma asli ya. Kalau mau digambar seperti apa ya gambarnya? Pertanyaan menarik nih, gambarnya seperti apa? Diketahui bahwa fx sama dengan ln x ya. Ln x tadi definisinya apa? Ln x itu definisinya integral dari 1 sampai x dt per dt dx ya. Dt per t. Untuk x lebih besar dari 0. Ini definisi dari ln tadi. Ada kata-kata x-nya lebih besar dari 0 ya. Maka nilai ini nanti nilainya selalu positif. Lalu ada f aksen. Turunnya apa? Seper x ya. Nah, kita ketahui bahwa nilai dari seper x, x-nya tadi di atas sudah didefinisikan x-nya itu positif, maka seper x ini ya nilainya positif kan gitu. Ya, seper x ini berarti nilainya positif. Lalu yang ketiga, berarti kesimpulannya apa? Kalau selalu positif, monoton naik, ya monoton naik. Sekarang turunan kedua ya, turunan kedua ini kita turunkan lagi, min seper x kuadrat, ya kan itu x pangkat minus 1, x minus 1 diturunkan lagi, kan jadi min 1 seper x pangkat x kuadrat ya. Nah, hasilnya jadi min seper x kuadrat. Ini positif atau negatif? Nah, ini bilangan dikuadratkan kan selalu positif ya. Ada minusnya berarti negatif nih. Turunan keduanya negatif. Turunan kedua negatif artinya apa? Artinya cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah karena turun keduanya negatif. Lalu F1 sama dengan 0 ya. Kalau kita substitusikan ln 1 tadi sifat-sifat tadi ya, ln 1 karena sama dengan logaritma, ln 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita gambar jadi apa? Jadi 4 informasi ini. Tadi dia melewati titik ya, melewati titik 1,0 ya. Dia melewati 1,0. Terus x-nya selalu positif. X-nya selalu positif berarti dia cuma ada di kanan sumbu Y ya, karena x-nya ini positif. Lalu dia monoton naik ya. Ini monoton naik, maka ini kita gambar dia naik ke atas. Ini naik ke atas. Terus dia cekung ke bawah. Ini cekungnya ke bawah. Dan ini tadi sekali lagi untuk x lebih besar dari 0 ya. Jadi dia nggak mungkin di kirinya, x nggak mungkin di kirinya sumbu y ya. Tidak mungkin di kirinya sumbu y. Nah, maka grafiknya seperti ini ya. Sekali lagi, grafik dari fungsi logaritma asli itu dia melewati titik 1,0,
Nah, terus dia monoton naik ya, monoton naik, cekungnya cekung ke bawah, dan dia sebenarnya ini asimtot ya, asimtot dengan garis X sama dengan 0 atau asimtot terhadap sumbu Y. Ini grafik logaritma asli. Lanjut, sekarang eksponen asli. Nah, sudah ada log asli, logaritma asli, sekarang eksponen asli. Oke, karena dx dari ln x sama dengan 1/x tadi positif, untuk x positif, nah, tadi kita sudah tahu ya, turun dari ln tadi 1/x, dan x-nya itu selalu positif. Ya, sudah diberikan di awal x-nya selalu positif, maka 1/x itu pasti positif. Kalau turunannya positif, berarti fungsi logaritma asli itu monoton murni, ya kan? Monoton murni, sehingga memiliki inverse. Nah, teorema kita di awal, kalau monoton murni pasti inverse. Inverse dari logaritma asli disebut dengan fungsi eksponen asli. Notasinya EXP, jadi berlaku hubungan. Nah, ini ya, karena kita punya turunan dari ln x itu tadi monoton murni, artinya dia punya inverse, berarti fungsi logaritma asli itu punya inverse. Inverse-nya itu fungsi eksponen asli, ya, fungsi eksponen asli yang kita simbolkan EXP. Maka kalau kita punya y sama dengan EXPX, berlaku x sama dengan ln y. Nah, berlaku x sama dengan ln y. Karena dia saling inverse ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Ini, jadi kita punya fungsi ya. Ini ke sini, kalau ini ke sini, nah ini Y sama dengan EXPX ya, EXPX, EXPX, eksponen asli. Ya, tadi dia saling inverse dengan fungsi ln ya. Nah, ke sini. Ini berarti X sama dengan ln X. Oke, itu ya. Jadi ln X itu dan EXPX fungsi eksponen asli itu dia saling inverse. Lanjut. Nah, dari sifat di sini Y sama dengan EXP ln Y dan X sama dengan ln EXPX ya. Lalu definisi 8.2, bilangan E adalah bilangan real positif yang sedemikian sehingga ln E sama dengan 1. Nah, terus ini didefinisikan juga bahwa ada E ya. E itu bilangan real positif sedemikian sehingga ln E sama dengan 1. Yang saya tunjukkan di awal tadi ya, bahwa ln itu sama aja logaritma tapi bilangan pokoknya itu E natural number di sini. Lalu dari sifat keempat fungsi logaritma diperoleh E pangkat R sama dengan EXP ln E pangkat R, EXP R ln E sama dengan tadi ln E sama dengan EXPR, karena ln E sama dengan 1 ya, maka kita dapatkan EXPX sama dengan E pangkat X. Nah ini ya, maka terakhir nih yang penting, kita punya sifat ya, bahwa EXPX, ya, EXPX tadi fungsi eksponen asli itu bisa kita tuliskan juga dengan E pangkat X. Nah, jadi nanti nggak usah bingung ya, ada yang menuliskan EXPX, ya, ada yang menuliskan E pangkat X. Nah, ini sama-sama fungsi eksponen asli. Oke, kita sudah mengenal fungsi eksponen asli ya. Fungsi eksponen asli itu inverse dari fungsi logaritma asli. Sekarang pertanyaannya, turunannya seperti apa? Integralnya seperti apa? Oke, sekarang kita mencari turunan dari fungsi eksponen asli ya. Nah, tadi kita punya bentuk Y sama dan E pangkat X ya. Y sama dan E pangkat X, karena dia saling inverse dengan fungsi logaritma asli, Y sama dengan E pangkat X, dia ekuivalen dengan X sama dengan ln Y. Lalu kita punya definisi, tadi sifat dari fungsi inverse tadi ya.
dx per dy, nah ini dx dy itu akan sama dengan 1 per, berarti dx per dy-nya sama dengan 1/y ya. Nah, ini turunan biasa aja. Ln y tadi kan turunannya jadi 1/y ya. Nah, terus baru ini kita punya sifat bahwa dy dx ya, dy dx itu sama dengan 1 dx dy. Tadi sifat yang turunan dari fungsi inverse ya. Maka sama saja turunan dari dx dy tadi kan 1/y ya. Ini 1/y. 1 per 1/y. Maka hasilnya sama dengan y atau sama dengan e pangkat x. Nah, maka ini yang penting ya. Kita sudah membuktikan bahwa turunan dari e pangkat x itu tetap jadi e pangkat x. Nah, ini selanjutnya. Fungsi eksponen asli e pangkat x turunannya tetap e pangkat x. Jadi mudah saja dihafalkan ya. Dia tidak berubah. Maka nanti kalau e pangkat u ya tetap e pangkat u. Tetapi masih dikali dengan u aksen. Sehingga integral dari e pangkat x ya tadi tetap e pangkat x. Ya, itu ya turunan e pangkat x tetap e pangkat x. Maka dibalik integral dari e pangkat x ya tetap e pangkat x. Seperti itu. Nah, sekarang grafiknya gimana? Nah, grafiknya sebetulnya gampang saja ya. Karena kita tadi sudah punya grafik logaritma asli dan logaritma asli dan eksponen asli tadi saling inverse, kita punya sifat bahwa fungsi yang saling inverse itu simetri terhadap y sama dengan x, ya kan? Ya sudah. Ini tadi yang logaritma asli ya, yang ini logaritma asli. Maka fungsi eksponen asli tinggal disimetriskan saja ya, simetris dengan y sama dengan x. Maka ini grafik yang y sama dengan expx. Ya, seperti itu ya. Ini yang ln, ini yang e pangkat. Contoh di sini. Tentukan turunan dari e pangkat 3x ln x. Ya sudah, e pangkat tadi turunannya tetap e pangkat. Maka tetap e pangkat 3x ln x. Tetapi masih dikali sama turunan ya. Turunan dari 3x ln x. Jadi karena kita gunakan aturan rantai. Nah, turunan dari 3x ln x, nah ini sama dengan 3 ln x plus 3. Ini karena ini ya apa? Perkalian fungsi ya. Nah, perkalian fungsi. Perkalian fungsi turunan dari 3x ln x berarti u aksen v plus uv aksen ya. U aksen v, nah, kita tulis deh biar kalian nggak bingung. Tadi 3 dx ya dari 3x ln x. Ini misalkan u ya, ini v-nya ya. Maka u aksennya sama dengan 3 ya. Terus u aksen v-nya, v aksennya berarti apa? Turunan dari ln x itu apa? 1/x ya. Maka u aksen v berarti 3 kali v-nya itu ln x ya. Plus uv aksen, u-nya itu 3x, v aksennya 1/x. Maka ini habis ya. Nah, maka ini hasilnya 3x ln x plus 3. Nah, ini ya contoh tentang turunan dari exp. Jadi exp itu tetap saja tetap e pangkat gitu ya. Bukan e pangkat tetap e pangkat, tapi jangan lupa masih digunakan aturan rantainya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau integralnya ya, integral dari e pangkat 3 per x kuadrat dx. Nah, ini merupakan integral substitusi ya, integral substitusi, dan harus pinter-pinter kalian ya, pinter-pinter kalian mengidentifikasi mana yang harus dimisalkan. Apakah yang 3 per x ya, atau yang x kuadrat. Nah, di sini kita gunakan yang 3 per x. Coba kita lihat penjabarannya. Misal U sama dengan 3 per x, maka du per dx-nya sama dengan, ya jadi turunan dari 1/x ya, atau kan ini sebenarnya turunan dari x pangkat min 1 ya. X pangkat min 1 itu kalau diturunkan kan min 1
X pangkat min 2 ya kan, pangkatnya dikurangi 1 atau jadi min 1/X kuadrat ya. Nah, ini jadi min 1/X kuadrat, maka ini jadi min 3 per X kuadrat dx. Maka kita dapat 1/X kuadrat dx itu sama dengan min 1/3 du. Ya, min 1/3 du. Oke, lanjut. Nah, maka di sini tinggal kita ganti ya, integral tadi E pangkat U menjadi E pangkat U, terus X kuadrat dx ini, X kuadrat dx, itu bisa kita ganti jadi min 1/3 du ya, min 1/3 du. Oke, sudah. E pangkat U, integralnya apa? Tetap E pangkat U ya, maka tetap E pangkat U. Dikalikan min 1/3. U tadi apa? U tadi E pangkat 3 per X. Maka min 1/3 E pangkat 3 per X plus J. Oke, mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penggunaan ya. Penggunaan fungsi logaritma dan eksponen asli untuk menghitung turunan fungsi berpangkat fungsi. Nah, ini menarik. Di aplikasi di logaritma asli dan eksponen asli nanti kita gunakan untuk menghitung turunan fungsi berpangkat fungsi. Nah, fungsi dipangkatkan fungsi. Nih, misalkan kita punya fx sama dengan gx dipangkatkan hx ya. Ini kan fungsi ya. Gx itu fungsi, dipangkatkan hx juga, dia juga fungsi. Lanjut. Pertanyaannya, f aksennya berapa ya? F aksennya berapa? Oke, caranya kita lenkan kedua ruas ya. Kita lenkan. Berarti len fx, len gx pangkat hx. Kita gunakan sifat pangkat ya. Di len pangkatnya bisa pindah ke depan ya. Maka jadi hx len gx. Gitu. Selanjutnya kita turunkan kedua ruas. Ya, kita turunkan kedua ruas. Fx-nya diturunkan, berarti turunan dari len fx ya, sama ini turunan dari hx len gx. Oke, turunan dari len x apa? Seper ya kan, maka seper fx. Tapi masih dikali dengan f aksen ya, karena tadi aturan rantai ya, f aksen x, fx. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, ini turunan dari perkalian ya. U aksen V plus UV aksen. U aksennya berarti H aksen, V-nya len GX, berarti H aksen len GX, U aksen V, plus U V aksen. U-nya HX, V aksennya turunan dari len GX apa? Turunan dari len, berarti seper GX. Tapi masih dikali sama G aksen, karena aturan rantai tadi. Oke, sudah. Selanjutnya tinggal kita kalikan kedua ruas dengan fx ya, supaya ketemu f aksennya. Maka f aksen sama dengan h aksen x len gx plus hx per gx, g aksen kali fx. Nah, sudah ketemu ya kan? Tadi kan kita mau mencari f aksennya berapa. Udah ketemu f aksennya, rumusnya jadi ini. Nah, di sini sebenarnya yang penting itu kita tahu prosesnya ya. Jadi jangan ngapalin rumus ini. Rumus ini dihafalkan ya pusing. Tapi kita tahu prosesnya. Tadi kedua ruas dilenkan, terus kedua ruas diturunkan. Nah, kalau sudah tinggal dibentuk f aksennya apa. Oke, ini ada contoh. Turunan dari sin x pangkat 4x. Ya, sin x pangkat 4x. Ini kedua-duanya fungsi, ya kan? Ini tuh kedua-duanya suatu fungsi. Nah, kedua-duanya suatu fungsi, maka kita menggunakan teorema kita tadi ya. Oke, caranya tadi gimana? Caranya tadi kedua ruas itu kita lenkan ya. Kedua ruas kita lenkan, maka ini jadi len fx dan len dari sin pangkat 4x. Ya, sin pangkat 4x. Terus 4x-nya pindah ke depan. 4x len sin x. Ya, tadi pertama dilenkan kedua ruas, lalu yang kedua diturunkan ya, turunkan kedua ruas. Turunan dari len fx ya sama turunan dari 4x len sin x. Maka kita peroleh
turunan dari len fx apa? F aksen per fx gitu. Lalu turunan dari ini perkalian ya, u aksen v, u aksennya 4, v-nya len sin x ya, plus u v aksen ya. U-nya itu berarti 4x, v aksennya turun dari sin x, turunan dari len sin x itu apa? Seper sin x, tapi masih dikali sama turunan dari sin x. Turunan sin x itu apa? Cos x. Ya, turunan rantai lagi ini 4x per sin x kali cos x. Maka kita dapat 4 len sin x ditambah 4 cos x. Ini cos per sin kan jadi cot ya. Maka kita dapat f aksen x sama dengan 4 len sin x ditambah 4x cot x dikali sin pangkat 4x. Nah, jadi ini kan sebenarnya tinggal kita kali silang ya. Ini kan dikalikan silang ke sana ya, fx-nya itu kali silang ke sini. fx-nya tadi apa? Sin pangkat 4x ya, maka ini dikali sin sin x pangkat 4x. Oke, sekali lagi untuk menyelesaikan ini yang penting kalian tahu langkah-langkahnya ya, bukan rumus yang panjang tadi yang kita ketahui ya. Yang penting langkah-langkahnya tadi, kedua ruas dilenkan, terus pangkatnya dipindah ke depan ya, kedua ruas diturunkan, nah, terus tinggal dicari menggunakan aturan rantai, kita dapat f aksennya sama dengan apa. Oke, ini tinggal latihan ya. Selesaikan integral tak tentu berikut. Oke, ini jadi ini soal-soal tentang eksponen asli maupun logaritma asli. Oke, silahkan dicoba. Yang pertama ini kita suruh menentukan integral tak tentu ya. Integral tak tentu ada 13 nomor. Silahkan nanti dikerjakan untuk latihan. Lalu ini yang integral tentu ya, jadi diintegralkan dulu ya. Silahkan diintegralkan dulu, setelah diintegralkan baru substitusi atas kurangi substitusi bawah. Ini suruh menentukan integral tak tentu, itu integral yang tentu. Oke, lalu ini yang C, selanjutnya ini ada limit ya. Nah, limit. Nah, limit ini sebenarnya bisa kalian gunakan aturan L'Hopital itu ya. Jadi diturunkan dulu baru disubstitusikan. Nah, jadi coba ini silakan nanti diturunkan dulu baru kalian substitusikan. Ini untuk menentukan nilai limit. Oke, sudah selesai ya. Kita bahas tentang fungsi eksponen asli dan fungsi logaritma asli. Kita ulangi sebentar. Pertama ada logaritma asli atau len ya. Jadi turunan dari len x itu sama dengan seper x, maka integral dari seper x itu harga mutlak x. Jadi len harga mutlak x. Itu len. Kalau xp atau e pangkatnya. E pangkat X diturunkan tetap E pangkat X. Integral E pangkat X tetap E pangkat X juga. Nah, itu silahkan dipahami. Mungkin ini baru bagi kalian, di SMA kalian belum pernah dapat. Nah, silahkan dipelajari dan nanti dikerjakan latihan soalnya. Oke, saya kira cukup. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.